Selamat sore, jumpa lagi pada KP Online Tamrin bersama saya Sandy Sopakua. Sore ini kita akan membahas materi berjudul Hari yang Lenyap dari Catatan Sejarah yang akan dibagi menjadi 4 bagian. Dan saat ini kita akan masuk pada bagian yang kedua dari seri pelajaran ke-7 bersumber dari Amazing Facts Bible Study. Sebelum memulainya, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih Bapa atas berkat-Mu hingga sampai pada hari ini. Sekarang kami akan memulai sesi kedua dari pelajaran kami. Berkatilah kami sehingga kami dapat menjadi lebih berpengetahuan mengenai hari-Mu ya Bapa, dan lebih mengerti lagi ya Bapa. Terima kasih Bapa sudah mendengar dan menjawab doa kami. Dalam nama Yesus sama Tuhan penebus kami, amin. Tahukah Anda bahwa ada satu hari penting yang telah dilupakan oleh hampir semua orang? Sangat mengherankan bahwa hanya sedikit orang yang tahu akan hal ini, karena hari itu adalah hari yang paling penting dalam sejarah umat manusia. Itu bukan hanya merupakan hari yang berasal dari masa lalu, tapi berlaku juga dari masa yang sekarang dan yang akan datang. Lebih jauh lagi, apa yang akan terjadi pada hari yang diabaikan ini akan memiliki dampak yang lebih besar dalam hidup Anda. Apakah Anda ingin lebih tahu banyak fakta menakjubkan mengenai sejarah ini? Ikuti pelajaran berikut ini dengan teliti. Berikut ini tanya jawab yang dapat memberi Anda pengertian lebih luas dari materi yang akan kita bahas. Pertanyaan ke-7. Apakah orang non-Yahudi juga beribadah pada hari Sabat? Alkitab menuliskan, Tuhan memerintahkannya, berbahagialah orang yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya, dan yang menahan diri dari setiap perbuatan jahat, dan orang-orang asing yang menggabungkan diri kepada Tuhan. Semuanya yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya, dan yang berpegang kepada perjanjianku, mereka akan kubawa ke gunungku yang kudus dan akan kuberi kesukaan di rumah doaku. Sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Yesaya 56 ayat 2, 6, dan 7. Para rasul mengajarkannya. Ketika Paulus dan Barnabas keluar, mereka diminta untuk berbicara tentang pokok itu pula pada hari Sabat berikutnya. Pada hari Sabat berikutnya, datanglah hampir seluruh kota itu, atau Antiokhia di luar wilayah Israel Yahudi, berkumpul untuk mendengarkan firman Tuhan. Kisah 13 ayat 42 dan 44. Dan setiap hari Sabat, Paulus berbicara dalam rumah ibadat dan berusaha meyakinkan orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani. Kisah 18 ayat 4. Jawabannya, para rasul di zaman perjanjian baru bukan hanya mematuhi hukum keempat mengenai hari Sabat, tapi juga mengajarkan orang-orang non-Yahudi untuk bertobat, untuk beribadah pada hari Sabat atau Sabtu. Mereka tak pernah mengajar bahwa hari Minggu atau Ahad adalah hari suci. Para rasul mengajar orang-orang non-Yahudi untuk menguduskan hari Sabat. Pertanyaan ke-8. Tapi bukankah hari Sabat diubah menjadi hari Minggu atau Ahad pada kematian Yesus Kristus dan kebangkitannya? Jawabannya, tidak. Sama sekali tak ada ayat yang mengajarkan bahwa hari Sabat diubah pada saat kematian Yesus Kristus atau kebangkitannya. Yang diajarkan Alkitab justru sebaliknya. Perhatikan bukti-bukti yang berikut. A. Tuhan memberkati hari Sabat. Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Keluaran 20 ayat 11. Tuhan memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya. Kejadian 2 ayat 3. B. Yesus Kristus mengharapkan umatnya akan tetap menguduskan hari Sabat di tahun 70 Masehi. Sewaktu kota Yerusalem dihancurkan, tahu bahwa ke Yerusalem akan dihancurkan oleh Roma tahun 70 Masehi.
Yesus mengamarkan pengikutnya pada waktu itu dan berkata, "Berdoalah supaya waktu kamu melarikan diri itu jangan jatuh pada musim dingin dan jangan pada hari Sabat." Matius 24 ayat 20. Yesus membuat jelas bahwa dia berharap Sabat masih dikuduskan sesudah 40 tahun setelah kebangkitannya. Malah, tak ada tersirat sedikit pun di Alkitab bahwa Yesus Kristus Allah Bapa atau para murid pernah atau pada saat dimanapun di bawah situasi apapun mengubah Sabat hari ketujuh yang suci ke hari lain. C. Para wanita yang datang ke kubur Yesus Kristus untuk mengurapi mayatnya tetap menguduskan hari Sabat. Yesus Kristus mati pada hari menjelang Sabat, hari sebelum Sabat. Markus 15 ayat 37 dan 42 yang sekarang disebut hari Jumat Agung. Para wanita itu menyiapkan rempah-rempah dan minyak wangi untuk mengurapi mayatnya, tapi tidak mengurapi mayat tersebut lalu pada mereka beristirahat menurut hukum Taurat, Lukas 23 ayat 56. Barulah setelah lewat hari Sabat, Markus 16 ayat 1, para wanita itu pada hari pertama pekan itu, Markus 16 ayat 2, melaksanakan rencana mereka. Mereka mendapati Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama pekan itu di ayat 9, yang biasa disebut Easter Minggu atau Minggu Paskah. Perhatikan bahwa Sabat menurut hukum Taurat adalah hari sebelum hari Easter Minggu, yang sekarang kita sebut Sabtu. D. Salah satu pengikut Yesus Kristus yang bernama Lukas menulis 2 kitab di Perjanjian Baru, Injil Lukas dan Kitab Kisah Para Rasul. Dia mengatakan bahwa pada bukunya yang pertama atau Injil Lukas, dia sudah menulis tentang segala sesuatu yang diajarkan Yesus Kristus. Kisah 1 ayat 1-3. Tapi dia tidak pernah menulis tentang ibadah hari Minggu atau perubahan hari Sabat. Sabat hari ketujuh tidak diubah ke Ahad. Hari yang merupakan hari pertama pada waktu Yesus bangkit. Pertanyaan ke-9, berapa orang yang berkata bahwa hari Sabat akan dipelihara di bumi yang diperbarui? Apakah ini benar? Alkitab menulis, sebab sama seperti langit yang baru dan bumi yang baru yang akan kujadikan itu, tinggal tetap di hadapanku. Demikianlah firman Tuhan, demikianlah keturunanmu dan namamu akan tetap tinggal. Bulan berganti bulan dan Sabat berganti Sabat. Maka seluruh umat manusia akan datang untuk sujud menyembah di hadapanku. Firman Tuhan, Yesaya 66 ayat 22 dan 23. Jadi jawabannya ya, Alkitab mengatakan bahwa semua orang yang diselamatkan dari segala zaman akan menguduskan Sabat di bumi yang diperbarui. Semua orang di kerajaan Tuhan yang abadi akan merayakan Sabat sebagai hari yang suci. Pertanyaan ke-10, tapi bukankah hari Minggu atau Minggu adalah hari Tuhan atau Dies Domini? Alkitab menulis, apabila engkau menyebut hari Sabat, hari kenikmatan, dan hari kudus Tuhan, hari yang mulia, Yesaya 58 ayat 13, karena anak manusia adalah Tuhan dari hari Sabat, Matius 12 ayat 8. Jawabannya, Alkitab menggunakan istilah hari Tuhan atau the Lord's Day di Wahyu 1 ayat 10. Jadi Tuhan memang punya satu hari khusus,
tapi tak ada ayat di Alkitab menyebutkan hari pertama tiap pekan sebagai hari Tuhan. Sebaliknya, Alkitab menyebutkan hari Sabat sebagai hari Sabat Tuhan atau dan kudus Tuhan. Jadi hari Sabat atau hari Sabtu adalah hari Tuhan. Satu-satunya hari yang diberkati Tuhan dan dinyatakan sebagai hari kudusnya adalah Sabat hari ketujuh. Hari Tuhan adalah Sabat atau Sabtu, bukan Minggu atau Ahad. Pertanyaan ke-11, bukankah aku harus menguduskan hari Minggu untuk menghormati kebangkitan Yesus Kristus? Alkitab menulis, atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Yesus Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Yesus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab, jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar kita tidak menghambakan diri lagi kepada dosa. Roma 6 ayat 3-6. Jawabannya, tidak. Sama seperti Anda juga tidak diharuskan untuk beribadah pada hari Jumat untuk menghormati kematian Yesus Kristus. Yesus Kristus mendirikan upacara baptisan selam untuk menghormati kematian, penguburan, dan kebangkitannya. Alkitab tidak pernah menyarankan ibadah hari Minggu untuk menghormati hari kebangkitan atau untuk alasan apapun. Kita menghormati Yesus Kristus dengan menuruti 10 hukumnya, Yohanes 14 ayat 15. Bukan dengan menggantikan hukumnya dengan tradisi manusia. Kristus mendirikan upacara baptisan selam, bukan ibadah Minggu, untuk menghormati kebangkitannya. Pertanyaan ke-12, jadi jika ibadah Minggu atau Ahad tidak ada di Alkitab, ide siapakah itu? Ia berusaha untuk mengubah waktu dan hukum. Daniel 7 ayat 25. Dengan demikian firman Tuhan kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadatmu sendiri. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Matius 15 ayat 6 dan 9. Imamnya memperkosa hukum Tauratku, mereka menutup mata terhadap hari-hari Sabatku. Dan nabi-nabi mengoles atau tradisi mereka dengan kapur, supaya kelihatan suci. Dengan berkata, beginilah firman Tuhan. Tetapi Tuhan tidak berfirman. Yeskiel 22 ayat 26 dan 28. Jawabannya, orang-orang yang terjerat iblis selama berabad-abad telah mengumumkan bahwa hari kudus Tuhan ini diganti dari hari ke-7 Sabtu ke hari pertama tiap pekan atau minggu. Tuhan sudah menubuatkan bahwa mengubah hal itu akan terjadi, dan ternyata betul-betul terjadi. Kesalahan ini diturunkan kepada generasi sampai sekarang yang tidak tahu apa-apa, dan dinyatakan sebagai kebenaran perjanjian baru, padahal bukan. Ibadah Minggu adalah tradisi dari orang-orang yang tidak mempelajari Alkitab dan melanggar hukum Tuhan yang keempat,
yang memerintahkan manusia untuk beribadat pada hari Sabat. Hanya Tuhan yang bisa membuat suatu hari menjadi kudus. Tuhan memberkati hari Sabat, dan apabila Tuhan memberkati, tak ada manusia yang bisa membalikannya. Bilangan 23 ayat 22. Orang yang terjerat iblis telah berani mengganti kekudusan Sabat hari ketujuh menjadi hari pertama tiap pekan. Hukum tentang Sabat adalah hukum yang keempat dari 10 hukum. Itulah artinya manusia berdosa berusaha mengubah 10 hukum Tuhan yang suci itu. Demikianlah sesi pelajaran kita yang kedua. Setelah ini mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami surga, terima kasih Bapa atas berkat-Mu hingga sampai hari ini. Tadi kami sudah mempelajari pelajaran kami yang kedua. Berkatlah dengan pelajaran ini kami lebih mengetahui mengenai hari Sabat-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa sudah mendengar menjawab doa kami. Dalam nama Yesus Selamat dan Penebus kami. Amin. Kita akan melanjutkan di sesi yang berikutnya di minggu depan. Tuhan memberkati.